Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nak, kembali lagi ketemu dengan Ibu di pertemuan video pembelajaran yang ke-9, di mana materi ini adalah materi kita yang terakhir di bab 2. Di sini ada 3 materi pokok yang akan Ibu bahas. Yang pertama itu adalah pelanggaran hukum menurut kitab undang-undang hukum pidana. Yang kedua nanti akan Ibu membahas tentang macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum. Dan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam melindungi dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, yang pertama Ibu akan membahas tentang yang namanya pelanggaran hukum menurut kitab undang-undang hukum pidana. Sebelum Ibu menjelaskan materi ini, sebelumnya, nah ini adalah beberapa poin yang Ibu ambil dari pasal-pasal yang ada dalam kitab undang-undang dasar. Bukan ini, lebih jelasnya itu ada di dalam modul. Ada satu pasal itu bisa sampai 12 pasal atau sampai 15 pasal. Jadi yang Ibu tulis di papan tulis ini hanya poin-poin penting dari setiap pasal yang ada di depan sini. Yang pertama itu adalah pelanggaran hukum menurut kitab-kitab undang-undang hukum pidana. Ini adalah kitab yang ketiga Ibu ambil. Yaitu yang pertama adalah pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Itu di dalam pasal 489 sampai 502. Yang pertama, membiarkan hewan peliharaan menyerang orang lain. Jadi, setiap masyarakat itu memiliki hewan peliharaan, jangan sampai melukai orang lain. Itu bisa termasuk dalam hukum pidana. Yang kedua adalah membiarkan orang gila yang menjadi tanggung jawabnya itu menimbulkan bahaya. Jadi, misalnya ada salah satu misalnya keluarga kita yang bisa dikatakan termasuk orang yang memiliki gangguan jiwa. Jadi kita sebagai keluarganya harus bertanggung jawab kalau tidak mau dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Yang kedua adalah pelanggaran ketertiban umum, itu dalam pasal 503 sampai 520. Yang pertama, barang siapa yang berusia di atas 16 tahun tetapi masih mengemis di muka umum, itu adalah merupakan salah satu tindakan hukum pidana sehingga bisa diangkut oleh Satpol PP. Mengapa? Karena dia pada saat berusia 16 tahun itu sudah wajib untuk bekerja atau bisa dikategorikan sebagai orang yang malas. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul terhadap wanita, katakanlah misalnya yang sering masuk di berita itu adalah mucikari. Mucikari itu mengapa termasuk dalam tindak pidana? Karena dia sudah memanfaatkan orang lain untuk mengambil keuntungan. Itu adalah termasuk dalam pelanggaran ketertiban umum. Yang ketiga adalah pelanggaran terhadap penguasa umum, yaitu sanksi atau ahli juru bahasa yang dipanggil menurut undang-undang tidak hadir. Misalnya dia dijadikan sebagai saksi, tetapi tidak hadir dalam persidangan. Itu merupakan salah satu pelanggaran terhadap penguasaan umum. Yang kedua adalah menyobek atau merusak pemberitahuan di muka umum secara sengaja yang diberikan oleh kepolisian terhadap masyarakat atau sebuah himbauan kita merusak dengan sengaja. Itu merupakan salah satu pelanggaran terhadap penguasa umum. Yang keempat adalah pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan. Misalnya dalam pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan tidak jelas pemalsuan dokumen terhadap proses perkawinan tersebut. Yang kelima adalah pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Misalnya kita melihat orang yang memerlukan pertolongan di jalan, tetapi kita tidak mau menolongnya, tetapi kalau kita tidak menolongnya tersebut akan menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Itu termasuk dalam pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Yang keenam adalah pelanggaran kesusilaan. Misalnya kita dengan sengaja memberikan minuman keras terhadap orang lain atau membagi-bagikan dengan sengaja sehingga menyebabkan seseorang tersebut atau kelompok mabuk sehingga menimbulkan yang namanya kekerasan fisik atau menimbulkan keriuhan. Itu adalah salah satu pelanggaran di bidang kesusilaan. Yang ketujuh adalah pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. Misalnya kita dengan sengaja merusak tanaman atau merusak kebun orang. Itu adalah merupakan pelanggaran dalam mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. Atau mencuri, yang lagi viral sekarang ini, mencuri tanaman yang berharga mahal. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran dari hukum pidana dalam mengenai tanah, tanaman, dan perkarangan. Yang kedelapan adalah pelanggaran jabatan, pasal 552 sampai 559. Yang pertama adalah seseorang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat pejabat. Misalnya dia seorang pensiunan dengan sengaja menyalahgunakan surat-surat yang pernah dia miliki. Itu adalah salah satu pelanggaran jabatan.
Yang kedua, seseorang petugas capil atau catatan sipil sebelum melangsungkan perkawinan tidak memiliki berkas atau menyalahgunakan berkas perkawinan atau memasukkan berkas perkawinan. Yang kesembilan, pelanggaran pelayanan. Pelanggaran pelayanan ini Ibu ambil contoh misalnya seorang nahkoda atau seorang nahkoda itu misalnya nahkoda kapal berangkat tanpa memiliki surat atau belum lulus ujian dengan sengaja menjalankan tugasnya tanpa perintah. Yang kedua, nahkoda tidak mengikuti aturan dan tidak memenuhi kewajiban. Jadi ini adalah macam-macam pelanggaran dalam pasal kitab-kitab undang-undang KUHP hukum pidana. Secara lebih jelas itu akan ada di dalam modul kalian. Yang kedua adalah macam-macam sanksi atau pelanggaran hukum. Kita lihat hukum pidana. Pidana pokok, ada beberapa macam sanksi atau hukuman di dalam negara kita. Ini salah satunya adalah pidana mati. Pidana mati lalu penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Ini adalah macam-macam sanksi apabila kalian melanggar yang namanya melanggar atau melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Yaitu yang pertama pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Selain ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Ialah mencabut hak-hak tertentu. Misal seorang pejabat melakukan korupsi sehingga bukan hanya dianya saja yang dimasukkan penjara tetapi mencabut semua aset-aset kekayaan yang dia miliki dari hasil korupsi. Itu namanya pidana tambahan. Oke, akan ibu perjelas menurut pasal-pasal undang-undang KUHP. Yang pertama adalah hukuman mati. Hukuman mati itu jelas di negara kita itu adalah kasus narkotika kelas berat. Itu bisa dihukum secara hukuman mati dengan cara penembakan. Yang kedua adalah penjara. Penjara itu diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana pasal 12, di mana penjara itu bisa dalam waktu tertentu atau seumur hidup. Sering kan kalian lihat dihukum selama seumur hidup. Nah, berarti itu dalam masuk kategori diatur dalam pasal 12. Yang kedua adalah kurungan, diatur dalam pasal 18 KUHP. Kurungan itu hanya beberapa hari saja, misalnya 1 atau 2 hari, atau paling lama itu adalah 1 bulan. Yang keempat adalah denda, diatur dalam pasal 30 ayat 2 KUHP. Denda itu diberikan apabila dia diharuskan membayar denda dalam suatu kasus tertentu. Atau kalau dia tidak mampu membayar denda, maka dia diganti dengan yang namanya hukuman penjara. Yang terakhir adalah tutupan. Tutupan ini merupakan salah satu hukuman yang jarang dilakukan di negara kita. Tetapi tutupan juga diatur di dalam undang-undang pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, bisa juga digantikan dengan yang namanya penjara. Jadi tutupan itu sama saja seperti dengan yang namanya penjara, tetapi lebih dominan di negara kita itu adalah penjara. Oke, setelah kita mengetahui macam-macam sanksi dan hukuman terhadap hukum pidana, kita sebagai warga negara harus memberikan partisipasi atau mendukung supaya tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negara kita, yaitu partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Yang pertama, sosialisasi sejak hukum sejak dini, misalnya belajar PPKN dari SD, SMP, SMA atau membaca berita-berita yang ada di televisi. Yang kedua, menerapkan sikap-sikap patuh terhadap hukum. Misalnya kita diajarkan jangan menyerobot lampu merah. Itu adalah salah satu penerapan sikap patuh terhadap hukum. 3, memberikan pemahaman akan hukum melalui pendidikan. Yang keempat, menciptakan para penegakan hukum yang profesional. Yang terakhir adalah memupuk budaya hukum, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Baik, itu adalah penjelasan materi Ibu. Lebih jelasnya silakan kalian baca di modul kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.